Akhirnya, mereka berdua finish di urutan nomor 2. Dan ini kali pertama dalam sejarah, di mana urutan nomor 2 berjumlah 2 orang. Alhasil dengan rasa terpaksa, Saul pun digugurkan dengan alasan jika mobilnya telah rusak dan kotak oksigennya juga tertembak. 차량 유실, 택배 상자. 차량 참가자 현수 2위로 결승. Namun tanpa diduga entah apa yang telah terjadi, peserta nomor 2 mengundurkan diri karena tangannya patah. Kemungkinan ini karena insiden tadi. Alhasil, Saul menggantikannya dan masuk ke putaran final. Anehnya, terlihat Ryusok seolah-olah merencanakan sesuatu yang sangat besar. Dan dibalik ini semua, dan apakah yang akan terjadi? 난민 참가자. 정확히 알고 싶은 게 뭡니까? Mereka pun pergi ke Badan Intelijen Nasional, yang dimana tim ini diketuai oleh Mayor Solah. Di sini, Ryusok meminta bantuan untuk meminta data masyarakat yang akan direlokasi, seperti jenis kelamin, usia, golongan darah, dan riwayat penyakit. Jelas, itu mendapatkan penolakan, karena itu ini adalah data pribadi, dan akan melanggar ketentuan HAM. Namun, alibi itu dengan mudah dilobi, dengan Ryusok melobi Kemenhan, dan mendapatkan ACC dari petinggi militer. 네, 최대한 서두르겠습니다, 장관님. 해주는 말씀하셨는데 맞습니까? Tak lama setelah itu, Mayor Solah mendapatkan kabar perihal orang yang memiliki tato yang sedang ia cari. Mereka semua pun terjun dan membagi tugas di setiap posisi. 일단 각자 위치에서 감시해. 소령님 쪽입니다. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi, namun dengan target menguak kasus sangatlah tinggi, sehingga dengan tekad yang besar, Mayor Solah pun dapat menangkapnya. Namun anehnya ya, dengan sekali klik tiba-tiba pria itu langsung tewas. Dan itu persis sekali dengan apa yang diceritakan oleh Naik tentang kematian kurir 57. Dan akhirnya mereka mendapatkan jalan buntu lagi. 폭탄이 터졌죠. Shin pun berpindah memperlihatkan kekaguman Saul yang telah tiba ke wilayah inti, tempat di mana ia melakukan tes terakhir. 언니? A구역으로 발전 설비가 들어간다는 정보가 왔다. Di sisi lain, kelompok 58 sedang melakukan penjegatan pada iringan truk pembawa pembangkit listrik distrik A. Di sini mereka menyerang dan menghancurkan mesin itu. 어디로 옮길 겁니까? 왜 옮겨? Sontak, Ryusok yang mendapatkan kabar itu sangatlah murka. 구역 가동 테스트에 차질이 생겼습니다. 예? 오상훈이! 정보사 쪽에 개인 색채 데이터까지 요구해. Ia pun pergi untuk menemui ayahnya yang memanggilnya. Dengan rasa emosi yang belum mereda, kali ini rasa itu malah ditambah, di mana sang ayah pemilik paten Chonmyeong Group tidak setuju akan rencana relokasi yang tidak merata, di mana program relokasi ini tidak memandang bulu. Namun Ryusok menentang keras karena produksi oksigen tidak akan cukup bila pengungsi ikut juga. Namun sang ayah lebih ke arah kemanusiaan, di mana para penduduk biasa bisa memakai masker di dalam tempat yang telah ia buat. 모두가 산소 마스크를 쓰면 된다. 됐다 나온다 멈춰. 참가자의 결승 진출로 특별히 Hari pertandingan pun segera tiba. Namun anehnya,
sepanjang sejarah perekrutan tidak pernah terjadi nobar bersama, bahkan sampai di fasilitasi di sini. Bahkan sampai di fasilitasi. Bahkan tidak pernah difasilitasi. Di sini para kurir nampak curiga, apalagi truk siaran itu berpencar dan memenuhi seluruh antero kota distrik pengungsi. Para kurir itu pun berpencar, dan di sini Nick mendapatkan informasi tentang dua mobil sedan yang sangat-sangat mencurigakan, dan kemungkinan mereka adalah para orang bertato segitiga. Nick pun mencegat mereka semua. Para kelompok itu pun turun, dan karena tidak mau basa-basi, mereka pun bersiap menyerang. Dan tanpa mereka sadari, lawan mereka adalah sang legenda. Dan akhirnya salah satu dari mereka pun dibiarkan hidup untuk diinterogasi. 당할 순 없지. Dan tibalah acara utama, di mana pertandingan final akan berlangsung. Mereka harus bertahan hingga satu di antara mereka gugur. Ronde pertama telah berlangsung. Terlihat banyak sekali serangan yang masuk ke dalam tubuh Saul, yang membuat seluruh pengungsi dan Mayor Sol-Ah sendiri prihatin akan hal itu. Dan tanpa mereka sadari, ini adalah taktik dari Saul untuk menilai kekuatan lawannya. Ryosok sendiri memastikan bahwa rencananya telah lancar. Dan di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, para pria misterius membawa tas yang terlihat penuh dengan sesuatu. Dan apakah yang mereka bawa? Ronde kedua pun dimulai. Terlihat di ronde ini, Saul masih saja menjadi samsak hidup. Di sini ia berencana mengukur kemampuan lawan tanpa memikirkan kondisinya yang sudah babak belur. 괜찮겠어? 이번에 끝낼 거야. 끝내버려. 수틀리면 자살할 정도로 니들 하는 일 엄청난 거냐? Di sisi lain, Nick mendapatkan informasi dari ponsel pria yang ia tangkap. Di sini terlihat jelas rencana busuk untuk membantai para pengungsi. Dan dengan cepat ia mengumpulkan seluruh anggotanya untuk menggagalkan misi ini. 비상 상황. 다들 가까운 난민구역으로. Di sisi lain, ronde 3 pun dimulai. Segala strategi dan teknik yang diperlukan pun dikeluarkan. Dan benar saja, Saul mendominasi keadaan hingga ia meraih kemenangan dengan TKO atas lawannya itu. Dan di waktu yang sama, para pengungsi di sekitar area nobar pun terkena ledakan yang dahsyat. Saul sendiri tidak mengetahui hal itu. Ia hanya fokus akan kegembiraan yang telah ia raih. Dan tanpa ia sadari, perban di kepalanya terbuka. Dan dengan kagetnya, Ryosok melihat ke arah kamera yang menyoroti luka di kening Saul. Dan terlihat lapisan besi melindungi organ kepalanya. Dan episode 4 film Black Knight pun selesai.